Kehilangan keluarga karena perubahan iklim. Ini juga satu krisis yang saat ini sedang kita alami. Krisis ini diperdalam dengan situasi konflik yang terjadi di Eropa karena adanya perang kayak gitu. Itu semakin memperburuk situasi, bukan cuma apa yang terjadi di Eropa, pasokan energi dan pangan yang hari ini semakin tidak mudah, sehingga terjadi yang namanya inflasi ya, kenaikan harga di mana-mana. Satu situasi yang tidak stabil, dia akan mengeskalasi komoditas-komoditas lainnya. Itu dampaknya yang terjadi yang saat ini yang kita hadapi. Nah, ini yang cukup menyedihkan di laporan Oxfam. Ternyata banyak pengambil kebijakan kita yang malah memilih istilahnya austerity, itu maksudnya adalah makin mengetatkan ikat pinggang, gitu ya. Ikat pinggangnya semakin diketatkan karena anggarannya tidak mencukupi ya. Atau pilihan mungkin lebih banyak dipakai untuk membangun jalan, atau mungkin dipakai untuk mungkin membayar untuk menanggung sebenarnya resiko-risiko ekonomi yang lebih besar, biasanya ada di beberapa sektor, misalnya sektor keuangan. Ini akan sangat berpotensi menimbulkan kekerasan berbasis gender. Contohnya di mana? Ini ya, pilihan kebijakan itu. Ini saya ambil kemiskinan contohnya. Di tahun 2022, ini Oxfam mencatat ya, ada 1,7 miliar perempuan dan remaja perempuan hidup dengan pendapatan kurang dari 5,50 US dollar per hari. 5,50 itu kira-kira berapa ya? Sekitar 50 sampai 100 mungkin ya. Itu artinya ini satu situasi yang mesti kita pikirkan. Kalau terjadi pengetatan akan semakin mempersempit ya. Kemudian partisipasi perempuan di bidang kerja berbayar, ya. Perempuan yang bekerja dan dia mendapatkan bayaran itu hanya 21%. Artinya jauh sekali dengan partisipasi laki-laki di pekerjaan yang berbayar. Walaupun total partisipasi perempuan di tahun 2019 itu mencapai 39,4%. Partisipasi perempuan aja itu sangat jauh dengan partisipasi laki-laki. Partisipasi laki-laki ini mungkin lebih dari 60% sekian ya. Tapi yang berbayar bahkan lebih kecil kayak gitu. Kemudian yang ketiga, dengan adanya pandemi kemarin, kita menyaksikan banyaknya sekolah ditutup, tempat-tempat pengasuhan anak ditutup. Itu menambah sekitar 512 miliar tambahan jam kerja ya. 512 miliar tambahan jam kerja pengasuhan anak yang tidak berbayar, yang itu menjadi pekerjaan perempuan ya. Artinya kerja perempuan ini semakin bertambah tanggung jawabnya. Kemudian juga ada 800.000 perempuan dan remaja perempuan yang kekurangan air bersih, dan kita juga menyaksikan secara global ya teman-teman, secara global 1 dari 10 perempuan dan remaja perempuan di usia 15-49 tahun mengalami kekerasan seksual dan fisik oleh pasangan di tahun 2021. Jadi pilihan ekonomi yang tadi, pengetatan yang kemudian dia tidak mempertimbangkan dia tidak mempertimbangkan gender dalam mengambil pilihan kebijakan ekonomi, akan makin memperparah fakta-fakta yang tadi yang itu sekarang sudah terjadi kayak gitu. Itu mungkin dulu, artinya betapa pilihan kebijakan ini sangat penting untuk mempertimbangkan dalam mengambil kebijakan ekonomi itu, mempertimbangkan kesetaraan gender. Nah, mungkin nanti berikutnya kita akan diskusi mengenai apa sih yang diusulkan oleh Oxfam terkait dengan situasi ini. Gitu.